budaya ing TVRI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu yang ada di studio? Iya, begitu semangat Arum Dalu, mandiri selalu. Terima kasih. Selamat malam saudara penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali setelah 2 minggu kita tidak saling menyapa, tentu saja di acara kesayangan kita Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selamat datang, ini adik-adik mahasiswa dari UNES. Ya, oke, baik, selamat bergabung. Ya, baik, dan acara ini merupakan kerjasama TVRI Jawa Tengah dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Damandiri, yang ikut mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Yayasan Damandiri. Oke, dan seperti biasa pada setiap kali tayang kita menampilkan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang sudah dilakukan di sana, jika ada hambatan apa-apa saja, dan yang berkaitan dengan Yayasan Damandiri khususnya dari 3 sektor itu tadi. Dan untuk kesempatan malam hari ini kita akan mengupas lebih jauh lagi tentang kesehatan, pendidikan, dan juga UKM yang ada di Kabupaten Kendal. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kendal, semangatnya mana? Iya, ini merupakan surprise, banyak sekali di sini warga Kendal. Mungkin separuhnya kosong ya Pak ya di Kendal ya. Oke, baik. Dan seperti biasa saya bersama Bapak Subiakto Cakrawardaya. Selamat malam Bapak. Beliau sekretaris Yayasan Damandiri. Dan di sebelah beliau itu sudah ada 4 pahlawan dari Kota Kendal. Pelaku usaha yang terus maju, terus tetap bersemangat. Saya kenalkan saja. Yang pertama Bapak Munir, pengusaha kerupuk kulit. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Munir. Dan kemudian Ibu Komaria, beliau Ketua UPPKS Ngesi Rahayu Weleri. Selamat malam Ibu. Dan di sebelahnya Ibu Siti Fatona, Bidan Desa. Nah, ini sangat berjasa sekali untuk kesehatan di lingkungan desa, dan ada yang berbau pendidikan ini. Beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Weleri, Ibu Ani Prabandari. Kita beri tepuk tangan. Iya, dan di sebelah saya ini masih beberapa kursi kosong ya Pak Subiakto ya. Kita akan segera panggilkan siapa aja. Nah, itu dia. Siapa dia? Oke, baik, yang pertama dari Wakil Direktur Pasca Sarjana UNES, Bapak Samsudi. Kita beri tepuk tangan. Selamat malam. Oh, iya. Selamat datang Bapak di Arum Dalu. Selamat malam. Oke, sukses selalu. Dan kemudian Bupati Kendal, Ibu Hajah Siti Nur Market. Saya mungkin bukan pejabat. Bukan pejabat. Selamat malam Ibu. Selamat datang di Arum Dalu. Iya, kita akan mengupas lebih jauh lagi. Dan tak lupa kami, oh ya, mohon maaf Wakil Bupati, oke. Dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 0246707500. Sekali lagi Anda bisa bergabung untuk sepertinya ada penampakan di belakang saya. Aku kok nggak diundang? Loh, ini dari mana? Bupati. Sini dong. Bupati Arum Dalu.
Musik juga nggak respon. Ah. Ayo, baleni, ulangi. Boleh deh, mau dibawain musik apa sih? Dipanggil. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Bupati Arumdalu. Gak enak banget ya? Ayo menyapa rakyatnya kalau memang Bupati. Loh, boleh. Selamat malam kepada para rekan-rekan dari Kabupaten Kendal. Kenalkan saya Bupati yang baru. Bupati Arumdalu. Yang dinasnya saya di Guokis Kendo dan Curug Sewu. Kalau memang Bapak pengen pesen kethek, sebentar lagi aku akan panen kethek. Ya. Sugeng dalu Bu Markesi, Pak Samsudi, Rektor, Inggih. Wakil Direktur Pasca Sarjana. Tentunya kurang bagus kalau saya terus duduk di sini karena penyakit saya akan kambuh jejer dengan orang cantik. Ya. Bukan duduk sebenarnya berdiri ya. Iya berdiri. Oke Lebih baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak monggo. Ruspentil. Sekali lagi yelnya Arumdalu, mandiri selalu. Kurang semangat Arumdalu, Mandiri selalu. Baik, terima kasih Ibu. Ini nggak yang pertama ya Ibu ya? Di TVRI pertama. Oh iya, baru baik. Selamat datang di Arumdalu. Kita banyak nanti akan membicarakan tentang kesehatan, pendidikan, dan juga UKM. Nah ini yang pertama kita berbicara soal kesehatan dulu ini Bu. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih di Kabupaten Kendal, perkembangannya seperti apa sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan sedikit menyampaikan bahwa di Kabupaten Kendal itu ada 5 grand strategi, yaitu yang menyangkut kapabilitas pemerintahan, peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber alam yang berwawasan lingkungan, dan infrastruktur. Tentu saja di sisi peningkatan ekonomi kerakyatan itu menyangkut di dalamnya pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya. Di Kendal itu sudah ada 2 rumah sakit, puskesmas, dan pos pelayanan kesehatan desa. Kita sekarang lagi membahas lebih memfokuskan pada desa mandiri siaga. Desa Mandiri Ya, Siaga. jadi Oke. di situ ada bidang Nanti desa. ya, kita kupas lebih jauh lagi Desa Ya. Mandiri Siaga. Ya. Kita sambut dulu lagu ya Bapak Ibu ya untuk memeriahkan acara kita. Kita beri tepuk tangan untuk Jangkrik Genggong. Kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati dikepung nganggo walesane suwe ora padha ati sida remo kepedho suarane ya Josu melang rati pikir jangkrik lupa sapa ning tangga malumpat ning tengah jogan wis watake priya jaring aku setya tekan dalan selewengan
para. Iya, terima kasih Mbak Pipit Jangkrik Genggong. Oke. Tadi kita sampai di Desa Siaga, Ibu. Oke. Jadi Desa Siaga Mandiri itu kita lebih fokuskan pada upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat. Di masyarakat berperan aktif di situ. Bagaimana dari rembuk masyarakat itu upaya pemberdayaannya itu mereka bisa mengantisipasi, menjaga kesehatan ataupun saling tolong menolong. Termasuk di dalamnya misalnya potensi masyarakat ada yang punya mobil, itu bisa dipakai sebagai ambulan desa. Gitu. Jadi kita memang fokusnya untuk memberdayakan masyarakat agar dia berperan aktif untuk menjaga kesehatannya. Oke. Kabupaten Kendal. Dan apa sudah keberhasilannya apa? Artinya dalam arti kesehatan di sana meningkat artinya? Alhamdulillah di Kabupaten Kendal akhirnya tingkat kematian ibu, bayi menurun. Iya. Bagus. Karena gizi buruk juga kita sekarang masih ada 27 balita gizi buruk. Oh, masih ada. Sekabupaten. Sekabupaten. Iya, 27. Iya. Itu kan mungkin tidak karena mereka miskin saja, tapi kan kekurang pahaman tentang asupan gizi dan lain-lain yang dari berapa Bu sehingga menjadi 27? Barangkali ada itu hanya sekitar 0, sekian persen ya. Dari semua jumlah balita 72.000. Hanya 27.000, kecil sekali ya. Jadi 0, sekian. Luar biasa. Kita Iya, baik. Dan Ya. untuk bisa melihat lebih jauh lagi, kita saksikan dulu Bapak liputan yang sudah diambil oleh Ya. rekan-rekan kita dari Kabupaten Kendal. Pemirsa, sekarang Joko Lono sudah sampai di Kabupaten Kendal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Ayo, kita lihat bersama. Nah, pemirsa, sekarang saya sampai di Puskesmas Limbangan Kendal. Tapi saya nggak mau periksa, masih sehat. Nah, sekarang ayo kita lihat apa aja kegiatannya. Ke dalam, yuk. Selamat siang, Bu. Ya, mau periksa Pak? Waduh, saya ini sehat walafiat. Oh, sehat. Cuma kalau di hadapan Ibu kayaknya mau sakit lagi. Kok kayaknya? Seberapa banyak pasien yang berobat ke puskesmas ini setiap harinya? Kita melayani kira-kira 50-75 pasien di Puskesmas Induk ya. Berarti itu rata-rata mereka sudah peduli dengan kesehatannya, Iya. atau memang tingkat kesehatannya turun? Karena mereka juga sudah peduli. Kadang kesini hanya untuk konsultasi, biarpun mereka nggak merasa sakit, tapi hanya ada yang ditanyakan, mereka juga datang ke sini. Nah, harapan atau target Bu Dokter ke depan itu? Untuk target dan harapannya untuk Puskesmas Limbangan ini kedepannya bisa ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap, dan itu kita juga sudah mengajukan juga dan disetujui, dan bulan Juli ini sudah mulai realisasi untuk pembangunan fisik. Nah, pemirsa itu peningkatan pelayanan pada masyarakat menumbuhkan kesehatannya lebih meningkat. Ibu, terima kasih atas keterangannya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Monggo, lanjutkan. Sebagai bidan desa di Desa Kedung Boto ini, bisa dijelaskan Bu apa aja suka dukanya? Sukanya selama saya mengabdi di Desa Kedung Boto selama 18 tahun ini, masyarakat mau menerima saya selaku bidan desa dan mau
melaksanakan program daripada pemerintah untuk pelayanan ibu hamil, bayi, balita, ibu nifas dan mau memanfaatkan PKD yang ada. Kalau dukanya Pak, karena wilayah kami itu jauh dari perkotaan, untuk mencapai posyandu pernah juga saya itu di sungai hampir genter itu juga. Apa harapan Ibu ke depan kepada pemerintah mungkin? Ya, harapan kami kepada pemerintah tentunya nanti ada stimulan dana tambahan lagi untuk rehab daripada PKD ini. Dan yang kedua tentunya pendidikan bidan. Itu tidak hanya D1 atau D3. Nah, pemirsa, sekarang saya sampai di Desa Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kendal. Saya akan lihat UPPKS Anugerah. Apa aja kegiatannya, produksinya. Yuk kita ke dalam. Ibu, membuat usaha keripik ini sejak kapan? Sejak tahun 2005 kami berusaha membuat itu keripik sedikit demi sedikit. Akhirnya bertambah banyak terus kami kembangkan untuk usaha produksi industri kecil. Ini pemasarannya sampai kemana aja sekarang? Kalau sekarang sampai ke daerah Bandungan, daerah Kendal, daerah Kalimantan. Untuk sementara ini modalnya masih kecil ya lah. Kalau memang nanti ada pihak dari pemerintah atau dari manapun yang bisa membantu kami untuk memberi modal, entah itu pinjaman, entah itu diberi, nggak tahu ya. Nanti kami ingin Kira-kira ada kendala nggak Bu dalam usaha membuat jahe wangi ini? banyak Pak. Yang pertama itu modal, karena untuk meningkatkan kan titip dulu dari sana, kan untuk mengambilnya itu harus ngejoki gitu loh Pak. Jadi perlu modal dulu. Kalau alat produksinya Bu, sudah mencukupi atau harus ditingkatkan kembali? Ya, mohon peningkatan Pak, karena itu masih alami semua. Oh, masih alami Iya, ya? iya, iya. Jadi masih manual gitu Iya, ya? benar. Jadi harapan Ibu supaya nanti kalau ada bantuan berupa alat-alat, Alat-alat. supaya produksinya semakin meningkat, Iya. dimodernisasi. Nah, pemirsa, UPPKS Desa Dusun Cekepel, Desa Penyangkringan, Kecamatan Meleri, Kabupaten Kendal. Moga-moga menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Kendal. Iya, itu tadi sekilas tentang kesehatan dan juga sedikit UKM yang ada di Kabupaten Kendal. Puskesmas, tadi ada juga bidan-bidan tadi yang sudah kita saksikan, mereka menginginkan juga agar pendidikan bidan tidak hanya sebatas D3. Nah, itu bagaimana Ibu? Ya. Kita di Dinas Kesehatan itu juga menyediakan peningkatan sumber daya manusia, sehingga setiap tahunnya selalu kita memberangkatkan untuk diberikan tambahan pengetahuan. Jadi dengan berjalannya waktu, cuma kita mempunyai kendala juga, karena puskesmas yang dari puskesmas pelayanan menjadi perawatan, itu kan dia memerlukan perawat juga. Ya. Tapi berbenturan dengan PP 48, sehingga kita tidak bisa mengangkat para perawat itu untuk menjadi tenaga honorer kabupaten. Itu mungkin kendala yang ada di kita. Sehingga puskesmas-puskesmas yang merawat itu paling dia dengan wiyata bakti itu. Itu kendala kita mungkin di situ. Oke. Kemudian di sebelah kita juga ada ini bidan desa Ibu Siti Fatona. Iya, bisa diceritakan Ibu selama ini bertugas di mana Ibu? Mulai tahun 91 sampai dengan sekarang dan belum pernah pindah dari desa itu. Ya, ini termasuk pahlawan-pahlawan pembangunan nih. Ingin pindah apa itu? Dan alhamdulillah pula tahun 94 untuk yang pertama kali saya juga diberi hadiah menjadi bidan teladan tingkat Jawa Tengah, bahkan sampai nasional pun juga. Iya, kita beri tepuk tangan.
Itu kok bisa Luar biasa. jadi juara tingkat nasional? Waktu itu ada lomba bidan desa teladan pertama, itu tahun 94, kami dari dinas disuruh mengikuti lomba itu. Alhamdulillah dari tingkat seleksi dari tingkat kabupaten sampai tingkat karesidenan bahkan provinsi. Waktu itu juga sampai di tingkat pusat. Pak Suyuti waktu itu kita juga dilombakan lagi. Alhamdulillah predikat bidan nasional itu, insya Allah itu juga sebagai jalan saya untuk melaksanakan tugas. Kok Masih sampai melaksanakan. jadi juara nasional itu apa kelebihan Ibu dari bidan-bidan yang lain menurut mereka? Menurut juri. itu yang pertama adalah anugerah ilahi, Pak. Oh, Itu iya. yang pertama anugerah ilahi yang diberikan oleh saya. Untuk yang kedua itu karena kiat di mana kita mau melaksanakan bidan desa itu tidak semudah kita, karena setahu orang itu bidan desa, bidan itu enak Pak, cari uangnya enak. Tapi pelaksanaan tugas kita yang di lapangan itu, desa saya itu desa yang jauh Pak. Sampai sekarang ini pun teman-teman tuh kalau suruh berkunjung ke desa saya itu desa yang jauh. Tetapi mereka kerasan, senang. Bahkan dari dinas itu, dari Bumin, dari Pak Kadar juga sudah berulang kali sering pembinaan ke desa kami karena tempatnya sejuk, bisa melihat pemandangan dan juga masyarakat mau menerima. Dan sejak tahun 94 itu saya tidak pernah melaksanakan persalinan itu panggilan atau bidan panggilan, tidak Pak. Mau menggunakan fasilitas PKD yang kami tempati itu dengan baik sampai saat ini. Atau barangkali saya kiat Ibu apa? Ya, Kok di bisa samping itu berhasil? juga kiatnya masyarakat itu mau, pertama kami bentuk tabulin Pak. Tabulin pertama kali kami bentuk Apa dari itu tabulin? tabungan ibu bersalin. Oh, Jadi tabungan. ibu itu Ya. masih hamil periksa, itu sudah kami anjurkan untuk menabung untuk biaya persalinan. Oh. Ya, jadi sampai sekarang alhamdulillah untuk biaya persalinan itu bisa berjalan. ada masalah, Ya, Bu, ya? setelah bersalin pun juga masih menabung untuk balitanya kalau sakit. Jadi alhamdulillah. Jadi malah biasanya waktu bersalin saya mengembalikan karena tabungannya Nabungnya di mana? cukup. Di tempat Di Ibu? kader, nanti kader dijadikan satu, disimpan di BRI melalui atas nama bidan supaya mengambilnya lebih mudah, seperti itu. Jadi Ibu yang menabung di yang menaruh di BRI iya, ya? tapi nanti yang bersalin melaluinya kader posyandu Pak. Iya, iya, iya. Sampai ini saya ada ibu hamil 38 sasaran tahun 2008 ini jumlahnya sasarannya 82, sudah tercakup 38. Dari jumlah ibu hamil alhamdulillah lebih dari hampir 50% dari bulan April kemarin. Terus untuk ini tabungan ibu hamil dan bayi sampai saat ini tadi saya jumlah sekitar 31 juta untuk biaya persalinan. Iya, jadi kesadaran sendiri ya gitu, udah Iya. mulai hamil, terus udah hamil katanya nggak jadi, boleh ditarik nggak duitnya? Tapi keluarga berencana juga jalan Bu ya? Nanti kalau karena tabungannya besar nanti punya anak banyak itu enggak? Enggak, alhamdulillah juga ini juga untuk keluarga berencana untuk di desa kami Berhasil. Ya. berhasil juga. Jadi anak dua Iya. itu berhasil Bu ya? Sampai ini anaknya sudah SMP kelas 3, udah kelas 6. Bu, cepet-cepet punya anak lagi Oh, itu baru supaya yang target pertama? saya naik, saya gitu, target untuk ibu hamilnya. Iya. Tapi beliau masih menunda. Ya karena kalau saya tidak mencapai target 82 ibu hamil Iya. sedesa saya, berarti kan target saya tidak mencapai 100%. Ya, seperti itu. Iya, Tapi iya, iya. jangan gara-gara mau mencapai target, ayo hamil dong, hamil dong. Ada nggak ibu bidan yang di floor? Masih ada ibu bidan? Interupsi. Iya. Saya mendengarkan masalah bidan, saya ingat waktu dalam kandungan. Oh. Sumpek amor karo jeruan. Mengungi wausus nengen rempelo, ndanga ati. Saya enggak dingkluk. Petuk karo bapak. Lah ini gini, Mbak Iin. Iya. Dulu waktu saya itu kan belum ada bidan. Ditokke dukun bayi, bayine tuwek tur elek. Entuk separuh aku mblesak mlebu. Setelah bedanya ibu itu aku terus keluar. Ini adarikan saya dari Posyandu Lansia. Jenenge sinten, Mbak?
namanya. Ini dipencet. Silakan berdiri Bapak. Berdiri. Yang menang Pak. Ya. Nah, Enggak muni. Sik. Ini. Nah. Nama saya Pak Slamet Riyadi Iya. dari Desa Tambahsari sebagai kader Posyandu Lansia. Di sini kami hanya akan menghimbau dan mengharapkan dari Bapak Ibu Bupati, di mana bahwa lansia itu telah kami dirikan 5 tahun yang lalu, tapi sekarang ya masih berjalan seperti biasa karena kurangnya fasilitas. Dan kami telah menerima bantuan dulu dari Pak Bupati yang lama, Pak Hendy, itu berupa uang 900.000 kami berikan tape recorder untuk senam lansia, Pak. Yang kami tanyakan di sini, apa kira-kira dari Ibu Bupati ada sekedar bantuan untuk lansia di Desa Tambahsari yang sebetulnya sangat memerlukan bantuan untuk permodalan. Karena modal yang kami miliki itu hanya 400.000. Itu saja dulu bantuan dari DKK Ngampar Riau. untuk apa Pak? Itu untuk apa Bapak? Ya, untuk simpan pinjam, Pak. Oh, simpan Iya. pinjam. Itu telah hampir 2 tahun baru berkembang menjadi 800 kurang lebih. Nah, untuk itu kami mohon pada Ibu Bupati Kendal, sudilah kiranya memberikan bantuan kepada lansia untuk simpan pinjam. Oke, Baik. itu saja Bapak, baik. Masih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Slamet Riyadi. Walaupun udah lansia tapi tetap semangat ya Pak ya, mau mengelola simpan pinjam. Ya, Ceritanya. Bagaimana Ibu? Kita itu tadi sudah saya sampaikan untuk green strategi. Jadi semua pembiayaan itu masuk dalam APBD Kabupaten Kendal. Jadi untuk pribadi Wakil Bupati, mungkin Bapak Lansia saya sampaikan, dan itu menjadi kewenangan DKK sudah berpikir ke arah sana. Sampai memberikan fasilitasi untuk setiap Selasa dan Sabtu diperiksa secara rutin, kesehatan mereka dibantu, dan ada pembekalan keimanan dari ulama. Jadi kita tidak akan mungkin pribadi itu memberikan sesuatu karena mungkin Pak Lansia tadi belum tahu berapa gaji wakil bupati kan gitu ya Pak ya. Jadi gaji wakil bupati itu tidak bakal mungkin bisa memberikan bantuan kepada lansia yang ada di Kendal. Tapi pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kesehatan telah memfasilitasi semua kegiatan lansia. Jadi kalau misalnya seperti yang kelompoknya Pak Slamet Riyadi itu tadi ingin membentuk koperasi simpan pinjam semacam itu, tapi memang bisa ya dimungkinkan. Diajukan di Dinas Koperasi, lewat Dinas UKM Koperasi dan Pasar. Dan Oke. itu pasti diberikan prioritas. Iya. Tapi usahanya juga real gitu ya. Iya. Ya. Ya simpan pinjam itu barangkali Bu. Ya. Bisa simpan pinjam itu Simpan dulu pinjam. aja. sebagai- Real maksudnya kan tidak seperti KUD gitu, ketua untung duluan. Oh ya. Artinya Jadi tahu manajemennya nih. harus Kak Ude. terbuka dan transparan. Ya. Oke. Ya. Kemudian kalau untuk bidan, nah sebetulnya kalau dari Yayasan Dam Mandiri itu sebetulnya juga ada ya Bapak ya kredit yang dikhususkan untuk para bidan. Nah itu Ya. lewat Bank Jateng ataupun Bank Bukopin. Ibu yang Apa bidan harapan apa Sudah. untuk ke depan ini? Sudah Barangkali pernah. atau sudah pernah untuk pengembangan lebih lanjut atau merasakan mungkin itu ada kredit? Harapan kami karena kami adalah bidan di desa yang bertempat tinggal di Poliklinik Kesehatan Desa. Tentunya untuk harapan Dam Mandiri ini paling tidak yang pertama seperti tadi saya sampaikan, untuk bidan ini paling tidak hanya berpendidikan Oh, ya, D3 aja. Seperti perawat itu ada S1 dan bidan juga sudah mulai ada untuk S1, paling tidak bidan yang berprestasi lah itu diberi stimulan untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan, karena jujur saja kendala kita untuk melanjutkan pendidikan adalah dengan dana. Itu. Oke, baik. Jadi pendidikan deh. Jadi Itu pendidikan. S1-nya ada di mana? Di Semarang ada? Di Semarang ada. S1 ya. Iya. Di 4 ada. Di 4 ya. Oh, di 4 belum ada S1 ya. Tapi di kita ada stikers juga ya. Stikers. Kendal. Ya, stikers ya. Oh bisa lewat stiker Stikers. ambilnya. Ya, nanti saya kira itu Ibu Bupati ya. Wakil Bupati yang akan bisa. Dan itu ada menggunakan di DKK sudah ada formulanya untuk itu. untuk itu ya. Iya. Oke, bagus. Jadi jangan ragu Ibu, bisa ya. Oke, baik. Dan kita sambut lagi lagu berikutnya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ita Yen Ing Tawang Ono Lintang.
terima kasih. Yang mengiringi juga dari Grup Organ Tunggal Pemda Kabupaten Kendal ya. Ini semua aset dari. Itu penyanyinya pegawai Pemda semua? Bukan. Saya kira pegawai Pemda. Pak Samsudi, di UNES kan juga ada Fakultas Kesehatan Masyarakat ya? Program studi ilmu kesehatan masyarakat, Itu alumninya udah bekerja di mana aja Bapak? Adakah yang jadi? Ya sudah yang sesuai dengan bidangnya, jadi ada yang di KK juga, kemudian di instansi pemerintah, di BUMN juga ada. Ya. Menyangkut kesehatan masyarakat apa yang di... Tapi sebenarnya UNES kan tidak hanya menangani pengembangan pendidikan di bidang kesehatan ya. Justru yang kita sangat apresiasi itu kan Kendal ini menurut UNES itu mitra yang sangat intim di dalam pengembangan pendidikan. Oh iya. Nih, tepuk tangan untuk Kendal sebenarnya. Jadi tahun 2007 kita paling tidak menyelenggarakan 2 program. Salah satu programnya adalah dukungan dari Damandiri. Ini. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Damandiri. Jadi ada 2 program, yaitu pemberdayaan sekolah di situ. Siapa yang diberdayakan? Guru dan siswanya untuk tahun 2007 itu di Sukoharjo ada dan di Kaliwungu. Kemudian program lain di dalam kemitraan pengembangan pendidikan adalah penyelenggaraan KKN tematik. Itu yang Kendal sangat intens dengan kami gitu. Jadi KKN tematik dan KKN untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun gitu. Ini Bapak, jadi itu ya, yang barangkali Ibu bisa teruskan program-program apa di bidang pendidikan untuk KKN itu sendiri, kita juga di APBD, di Bapeda kita siapkan pendanaan juga dalam rangka memberikan stimulan kepada KKN. Jadi memang semuanya kita kemas dalam APBD, jadi transparansi keuangan itu memang kita ditugaskan apa saja Bu KKN dari UNES? Jadi kalau saya sudah sampaikan kepada Bapeda yang menangani KKN. Jadi KKN, kalau KKN tematik tentu saja kan masalah-masalah buta aksara. Ya, jadi tergantung pada mana. Kalau dari fakultas-fakultas, misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat, bagaimana dia memberikan ilmunya untuk masyarakat bisa mandiri dalam menjaga kesehatannya. Juga Fakultas Ekonomi misalnya, bagaimana dia memberikan bimbingan kepada desa untuk menyiapkan administrasi pedesaan. Jadi saya sampaikan untuk mahasiswa KKN itu tidak perlu harus membangun fasilitas sarana fisik, tapi cukup memberikan bimbingan dari ilmu yang mereka miliki. Itu mahasiswa kami Bapak. Jadi ini. Tepuk tangan untuk mahasiswa UNES. Baik, dan kita saksikan terlebih dahulu visualisasi pendidikan di Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Kegiatan apa aja yang ada di dalam? Yuk, kita lihat. Wah, ini kegiatan lain lagi. Yuk, kita lihat di dalam. Ini siswa SM Terpadu untuk teknik komputer jaringan. Kebetulan kita ada beberapa materi yang sudah dikuasai anak-anak. Ini baru praktek membuat blogger pribadi. Ya. Dan mempersiapkan untuk promosi MUH4 SMA Muhammadiyah 4 Kendal berbentuk PowerPoint. Ya. Mereka sudah terbiasa kalau pembelajaran dengan PowerPoint, sehingga apa-apa bisa dibuat. Pemirsa, ternyata di sini selangkah lebih maju. Di sini diadakan kegiatan life skill, kelas otomotif.
Yuk kita lihat. Nah, gini Pak Ferry, saya ini agak gumun. Nah, ini mau tanya ini. Ini kan SMA umum. Tapi kok di sini ada kegiatan otomotif? Ini tujuannya apa? Bisa dijelaskan? Kita sekolah itu SM terpadu, sekolah menengah terpadu. Nah, sekolah SM terpadu itu hanya di Jawa Tengah kita yang ada di sini, yaitu membekali anak-anak setelah pasca SMA itu bisa minimal bekerja mandiri. Jadi kalau mereka itu mungkin besok nggak bisa melanjutkan, dia siap bekerja. Harapannya begitu, Mas. Bapak, saya mau tanya ke anak boleh? Silakan saja, silakan saja. Wah, apa harapan Mas Slamet setelah lulus SMA ini? Harapan saya setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 4 kali ini, karena di sini ada terpadunya dan kebetulan saya mengambil jurusan otomotif, harapan saya agar saya bisa lebih mengenal otomotif dan mungkin bisa mengembangkan nanti setelah saya lulus untuk bisa mendirikan bengkel atau bekerja setelah lulus itu. Dengan adanya kegiatan otomotif di sekolah ini, gimana perasaannya? Senang atau gimana? Senang sekali. Nah, bisa jelaskan yang lain. Ya minimal bisa menjadi bekal saya setelah lulus di sini, saya bisa membuka bengkel atau bekerja di bengkel-bengkel. Semoga sekolah Muhammadiyah 4 ini bisa lebih baik, menambah fasilitas, meningkatkan prestasi, dan mempunyai komitmen untuk meningkatkan bahwa skill dalam sekolah itu penting untuk anak-anak didiknya itu. Semoga Pak Ferry ini maaf, terima kasih atas penjelasannya. Ini semoga-moga banyak siswa yang masuk ke sini, Pak. Nah, Saya senang sekali kunjungannya. saya mau lihat yang lain, monggo. Bareng. Assalamualaikum. Visi SMA Siswa Tewari adalah unggul dalam prestasi tinggi di bidang pekerti, maka sekolah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah mencapai visi tersebut. Pada tahun 2003-2004, kami melaksanakan kegiatan ini melalui kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah tata boga, menjahit, kemudian sablon, cetak sablon. Pada tahun 2006-2007 sekolah mendapatkan dana bantuan dari Diknas yang berbentuk dana program sebanyak 100 juta rupiah, dan ini dipakai untuk berwawasan keunggulan lokal kelautan. Dari sini kami mulai kembali meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler siswa, di mana tidak hanya menjahit, sablon maupun tata boga, tetapi kami juga melakukan potong rambut sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang banyak memberikan keterampilan kepada siswa. Dan bahkan dari potong rambut ini, jika anak-anak berprestasi, maka akan kami ujikan. Pengajarnya kita bekerjasama dengan SKB, dan untuk yang bisa tersertifikasi, maka setelah lulus anak akan memegang sertifikat ini. Iya, itu tadi sekilas tentang gambaran pendidikan di Kabupaten Kendal, dan Anda yang ada di rumah silahkan bisa bergabung bersama kami. Kami undang di nomor telepon 024 670 7500. Sekali lagi 024 670 7500. Saya minta yelnya dulu, Arum Dalu Mandiri selalu. Baik, terima kasih. Itu tadi kita melihat barangkali pendidikan di sana banyak, di daerah-daerah lain sudah gratis. Itu bagaimana, Bu? Pengertian gratis ini apa juga ada di kita? Di Kabupaten Kendal untuk wajar didas gratis. Jadi kita sudah ada BOS, ada BOM segala macam. Oh, ada BOM? Apa itu, Ibu? Bantuan operasional murid. Mutu. Apa itu kira-kira anunya? Jadi untuk peningkatan mutu pendidikannya. Ya. Dari APBN. Iya. APBD atau APBN. Oh, dari APBN. Oh, APBN ada ya. Oh, oke. Jadi tidak dipungut SMP ya hingga SMP. Wajar didas kita bebas murni. Untuk di SMA itu karena di SMA ada beberapa hal yang harus di-spot, itu tergantung dari komite sekolah. Ya. Bagaimana kemampuan dari murid. Tapi banyak juga kita mengakomodir untuk murid-murid yang memang tidak mampu secara ekonomi.
Jadi di sana semua anak-anak yang usia sekolah sudah sekolah semua. Kita kebetulan kemarin menerima Widya Krama dari Menteri Pendidikan, yaitu satu prestasi dalam rangka Wajar Didas 9 tahun. Jadi Kendal kemarin ada 6 se-Indonesia, di Jawa Tengah Kendal. Itu prestasi bahwa itu Wajar Didas. Penerimanya Pak SBY di Pak Presiden di Jawa Timur. Di situ peran aktif dari pemerintah daerah, dari Dewan Pendidikan, masyarakat yang peduli pendidikan, dari kelompok belajar masyarakat, itu semuanya ikut di situ. Dan kita sudah punya juga sekolah terpadu, jadi SD sama SMP jadi satu. Jadi satu. Ya, ada sekolah itu. Dan bagaimana tadi bicara mutu, prestasi bagaimana UN kemarin Bu? Kemarin gini, saya berikan kepada Dinas Dipora itu bahwa Ibu Wakil Bupati, mohon maaf, kita terima telepon dulu. Ya, tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Arum Dalu. Ya, selamat malam Arum Dalu. Iya, dengan siapa ini Bapak? Jadi dengan Satio, Desa Korolangannyar, Kecamatan Sepiring, Kendal. Oke, baik, silakan Bapak. Ini saya melihat di Posyandu di Korolangannyar itu sudah berjalan bagus sesuai dengan harapan. Tetapi hanya ada permintaan, ini ada hubungannya dengan Posyandu, itu salang penimbangan itu sudah sama rusak. Padahal sudah minta pada Puskesmas, tapi sampai detik ini belum ada jatahnya dari DKK. Untuk itu mohon ini, kebetulan di sini ada Ibu Wakil Bupati supaya drop. Terima kasih. Oke, baik, itu saja. Terima kasih kembali Bapak. Silakan Ibu langsung. Terima kasih Pak untuk masukannya. Jadi hanya masalah salang segera nanti dari DKK untuk memperbaiki. Mungkin Kepala Dinas DKK untuk ini, apa namanya? Timbangannya bayi. Kepala Dinas DKK juga mendengarkan biar segera di. Oke. Segera Bapak. Baik. Oke, Ibu yang bisa tadi. Diteruskan dari prestasi. Jadi saya sampaikan kepada Kepala Dipora pada saat mengontrol ujian. Jadi sudahlah kita fair aja. Seberapa jauh kemampuan murid di Kabupaten Kendal. Tapi agak deg-degan juga katanya Kepala Dipora, waduh ini nanti karena kalau standarnya naik Bu, dinaikkan ya. Kalau merosot bagaimana kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan niat baik kita akan memberikan sesuatu yang real. Kita malah naik 1% ya. Oke. Kalau di Jawa Tengah bagaimana Bu? Kalau dibandingkan rata-rata Jawa Tengah turun ya. Jawa Tengah rata-rata turun, Kendal malah naik. Wah, luar biasa sekali ya. Ini kan bukti nyata ya. Program-program tadi ternyata sudah berjalan dengan baik. Ukur dari prestasi dari UN tadi yang justru meningkat dibandingkan seluruh Jawa Tengah, rata-ratanya malah turun ya. Dan karena memang biasa ada ketakutan. Ya, di sekolah-sekolah kita yang SMA itu memang seperti tadi yang disampaikan itu ada satu lifestyle lah, istilahnya bekal hidup. Jadi tambahan. Caranya untuk memberikan sasaran kepada murid yang nantinya tidak akan meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi dibekali, biasanya di kelas 2 itu. Dengan cara mengisi angket. Oh begitu. Jadi tidak seluruh siswa di SMA dia bisa ikut keterampilan itu. Dan itu mungkin saya tambahkan sedikit bahwa Damandiri melalui program pendampingan sekolah yang berorientasi kepada kecakapan hidup itu kita harapkan bisa berimbas. Jadi kita sudah menangani 2 tempat di UNES ya, dalam hal ini menangani 2 tempat di Kendal. Kita akan usahakan untuk bisa bergulir. Oke, Pak Samsudi, kita sudah mendapatkan penelpon lagi. Kita terima dulu. Selamat malam Arum Dalu. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini Ibu? Dengan Dek Pradika. Dengan Dek Pradika di Kendal. Di Kendal, silakan. Ya, mau bicara dengan Ibu Wakil Bupati ya. Silakan Dek Pradika. Kami baru aja masuk SMA 2 Kendal, dapat tugas untuk memperhatikan dialog Arum Dalu ini. Kebetulan saya mewakili kita ingin. Adik, tolong pesawat televisinya volumenya dikecilkan. Iya, kita ingin ada komunitas belajar yang dibentuk oleh Kabupaten Kendal. Karena kita ingin bertukar
pendidikan gitu ya, antara satu sekolah satu dengan yang lainnya kan kita sulit gitu. Apakah ada sebaiknya dibuat jalur pendidikan spesial dari Kabupaten Kendal khususnya untuk menampung diskusi antara sekolah yang satu dengan yang lainnya? Gitu saja. Udah itu saja? Iya. Oke, baik, terima kasih. Saya agak kurang menangkap. Kelihatannya gini, komunitas belajar. Jadi sekolah satu dengan yang lain mungkin bisa bisa saling bertukar simbiosis, jadi gitu, itu ada beberapa kiat ya. Satu melalui kegiatan pramuka. Itu kita kan ada kegiatan pramuka yang nantinya juga di situ dan ada interaksi juga, ya masing-masing ada interaksi sekolah. Di masing-masing sekolah. Selain pramuka mungkin melalui ini penanggulangan narkoba, itu kita yang perankan pelajar. Jadi kita telah bentuk di masing-masing sekolah itu untuk KAPA. Oke, baik. Dan di sebelah kiri kita juga ada dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wuleri ya, Ibu Ani Prabandari. Oke. Ibu tadi yang sekolahnya ada diliput tadi ya? Betul. Oke, itu ada keterampilan otomotif. Bukan, kami yang keterampilan tata boga, dan berwawasan keunggulan kelautan. Karena kebetulan sekolah kami berada di tepi laut. Enak dong istirahat mancing ya. Iya. Oke. Terus apa aja Ibu yang sudah dikembangkan? Kami mengembangkan kelautan ini dengan tidak sekedar hanya life skill sebetulnya, tapi sudah masuk ke dalam kurikulum, karena kurikulum sekarang itu memungkinkan memasukkan lokal untuk menjadi mata pelajaran umum. Jadi pada kelas 10 sebanyak 240 siswa yang sekarang kelas 11 dan nanti yang kelas 10 ini sudah kami bekali dengan berwawasan keunggulan kelautan. Mereka akan mempelajari silabi-silabi yang telah dibuat oleh sekolah, yaitu mengenai ada apa di laut, apa yang bisa diambil dari laut, kemudian juga bahaya laut, dan juga pemanfaatan hasil laut tadi. Seperti tadi kita lihat bahwa ini yang ekstrakurikuler, khusus untuk anak yang tidak akan melanjutkan perguruan tinggi. Itu ekstrakurikulernya. Ada berapa persen Ibu anak yang tidak melanjutkan? Hampir 70% anak kami tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi mereka ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu kami menyiasati dengan cara memberikan keterampilan yang sederhana, tetapi mereka bisa praktek sendiri. Contoh paling gampang adalah potong rambut. Setiap orang pasti akan potong rambut setiap saat. Dan mudahnya adalah gunting dan sisir. Sehingga mereka, saya ajari krembat itu juga memijit kepala orang itu juga. Iya Pak, salon, ada salonnya Pak. Iya, dan ini kami sudah bekerja sama dengan SKB untuk memberikan sertifikat bagi anak-anak yang keluar tadi. Sehingga buka salon sudah bisa. Hanya mungkin yang perlu kami sampaikan adalah karena anak-anak ini kurang dana dari kami, maka untuk magangnya belum kesampaian Pak. Terus terang magang juga membutuhkan sebuah biaya, dan saya pengen anak-anak bisa magang di tempatnya Rudi Hadisuwarno misalnya. Betul. Hanya sekedar magang di sekitar di Kendal ada Rudi. Rudi tidak ada Pak di Semarang. Supermall di Semarang. Ya, karena nanti kalau hanya di Kendal pengetahuannya, saya rasa salon di Kendal itu yang cukup bagus masih terbatas. Tetapi anak-anak kami saya pengen mereka bisa merasakan Pak. Kemudian tata boga, karena kami kebetulan dekat dengan Gringsing Pak. Gringsing adalah tempat rumah makan yang sangat banyak sekali di sana. Kami pernah mendapatkan dana 100 juta dulu dari Depdiknas. Kami sempat bekerja sama dengan rumah makan yang ada di sana untuk magang anak-anak kami. Jadi anak-anak kami yang terdahulu ini pernah sampai magang di tempat rumah makan, kemudian dikonveksi, kemudian satu lagi berada di cetak sablon. Khusus untuk cetak sablon, anak-anak kami sangat berharap bahwa tidak hanya sekedar manual, karena prinsipnya kalau manual itu sudah tidak laku zaman sekarang, maka ingin tinggi lagi pengetahuan dengan desain grafisnya Pak. Di samping itu juga kita masih pakai pengeringnya tuh hair dryer, seperti pengering rambut begitu. Nah kalau kita melihat di kota-kota besar, orang bisa mencari uang di pinggir jalan dengan pengering yang sudah pakai mesin. Sehingga dengan kaos yang dijual di pinggir jalan, orang bisa membelikan anaknya kaos dengan gambar yang dia sukai, maka anak-anak bisa mendapat ini. Kami juga pernah berbicara dengan anak-anak, mereka kalau mendapat uang untuk apa, kalau bisa saya ingin melanjutkan kuliah, minimal D1, ataupun D2 juga cukup.